Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Fikri Maulana dengan NIM 4412211035 dengan dosen pembimbing Ibu Nur Fitria Pujo Leksonawati, SST MSc. Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktik industri 2 saya di PT Global Karya Mandiri Berjaya. Profil perusahaan dari PT Global Karya Mandiri Berjaya merupakan perusahaan yang berkantor di Kota Batam, bergerak di bidang pembangunan atau pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal. PT GKMB bekerja sama dengan PT MBS atau PT Mandiri Berjaya Shipbuilding sebagai pemilik galangan dan proyek. Sejak akhir tahun 2022 telah terbangun beberapa jenis tugboat dan tongkang. Pada saat magang, saya diletakkan di Departemen QC. Fungsi Departemen QC ialah: yang pertama, pengawasan kualitas konstruksi kapal, memastikan proses fabrikasi erection dan pengelasan sesuai dengan gambar dan standar. Yang kedua, inspeksi dan pengujian, melakukan inspeksi visual dan pengujian seperti penetran dan air test. Yang ketiga, monitoring progress, mengawasi tahapan pembangunan kapal agar berjalan sesuai jadwal dan prosedur perusahaan. Yang keempat, koordinasi antar divisi, koordinasi dengan divisi produksi, engineering, dan supervisor lapangan untuk menyelesaikan permasalahan teknis selama proses pembangunan kapal. Proyek atau aktivitas saya di sana. Selama periode magang di perusahaan galangan kapal, saya terlibat dalam beberapa proyek dan aktivitas utama yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan dan pengawasan kualitas kapal. Yang pertama, saya melakukan inspeksi dan pengujian konstruksi kapal, yaitu melakukan pengecekan inspeksi pada pengelasan, inspeksi pada konstruksi apakah ada yang pas atau ada yang perlu di repair. Yang kedua, monitoring proses erection dan fit up konstruksi. Monitoring, saya melihat apakah proses-proses yang terjadi itu sudah sesuai, dan saya juga mempelajari apa aja yang harus biasa dilakukan di galangan kapal. Yang ketiga, melakukan dokumentasi setiap melakukan inspeksi atau pengujian. Ini dilakukan agar suatu saat jika ada pekerja yang menanyakan ini kenapa harus di repair atau tanggal berapa, maka kita punya bukti agar tidak hanya omongan saja tapi ada foto-foto dari kegiatan yang telah terjadi sebelumnya. Yang keempat, melakukan tracing plat. Ini mencatat kode-kode yang ada di plat untuk diserahkan kepada QA. Yang kelima, monitoring outstanding tank. Itu melihat outstanding tank apakah sudah dipasang semua konstruksinya atau ada yang kurang dari gambar. Yang enam, pengecekan tank pada saat launching kapal. Pengecekan ini dilakukan untuk mengecek apakah ada kebocoran di lambung kapal atau di bagian long-longnya, apakah ada kebocoran di sudutnya agar tidak ada masalah lagi dan kapal siap diluncurkan ke laut. Berikut adalah dokumentasi kegiatan saya di sana waktu saya melakukan inspeksi, waktu saya melakukan pengecekan atau monitoring outstanding. Saya juga disuruh untuk mencatat setelah inspeksi, saya melakukan catatan di plat agar dilihat pekerja apa yang perlu di repair. Ini adalah tracing plat yang saya lakukan. Kesalahan pada saat awal saya magang itu saya masih kurang memahami detail gambar teknik dan istilah teknik di galangan kapal. Di awal magang saya masih kurang percaya diri dalam komunikasi dengan pekerja lapangan dan supervisor. Di awal magang saya terkadang kurang teliti dalam melakukan pengecekan sehingga saya perlu melakukan pengecekan ulang. Solusi yang saya lakukan ialah saya mempelajari gambar teknik secara mandiri. Saya bertanya kepada QC, saya bertanya kepada pekerja atau kepada supervisor yang bisa saya tanya. Pokoknya saya bertanya kepada yang lebih paham hal tersebut dan mencocokkannya dengan gambar. Lalu saya sudah aktif bertanya dan diskusi kepada pekerja lapangan apakah pekerjaan tersebut dilakukan sesuai arahan.
Saya menggunakan catatan pribadi untuk mencatat apa yang tidak saya tahu atau ada ilmu-ilmu baru dan pengalaman baru, dan mengikuti standar inspeksi yang ada. Sekian dari saya presentasi untuk praktik 2. Jika ada salah atau saran mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.